Indonesia. Kita Garuda menjala bangku. Pelatih Australia Graham Arnold meyakini anak asuhnya melakoni laga sulit kontra timnas Indonesia. Sebelum jalannya laga, Arnold tidak ingin Socceroos mengulangi kesalahan seperti saat dikalahkan Bahrain 0-1 di laga pertama. Dari aspek teknis, saya pikir kami ceroboh dalam penguasaan bola malam itu. Kami harus lebih sabar. Indonesia akan jadi tantangan yang sulit, laga yang sulit. Saya ingin melihat reaksi yang kuat dari pemain, ucap Arnold sumber ESPN. Saya menyaksikan Indonesia melawan Arab Saudi. Mereka sudah siap. Untuk mematahkan mereka, kami membutuhkan sejumlah kualitas individunya yang bisa melakukannya. Australia memang tak ingin lagi terpeleset di laga kedua. Jackson Irvine dan kawan-kawan ingin menebus hasil buruk di laga pertama. Australia butuh 3 poin untuk kembali ke jalur kemenangan. Ini penting agar tidak semakin tercecer dalam persaingan perebutan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelum jalannya laga, pelatih timnas Australia Graham Arnold menuntut reaksi positif dari para pemainnya saat melawan timnas Indonesia setelah awal yang buruk pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Australia mendapatkan hasil yang negatif di awal upaya mereka lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Menjamu Bahrain, Socceroos kalah tipis 0-1. Tak hanya kalah memalukan di kandang sendiri, Australia juga dikecam karena permainan mereka yang buruk. Meskipun menguasai 70% penguasaan bola, namun Australia hanya mampu melepas 4 tembakan ke gawang Bahrain saat itu. Bagaimana komentar Graham Arnold menjelang duel melawan timnas Indonesia? Ya, ketika ditanya tentang pemain Indonesia, Arnold mengaku sudah mengetahui kekuatan tim asuhan Sinteyong tersebut. Kami tahu kekuatan mereka, kami tahu sistem yang mereka mainkan, dan gaya permainan mereka. Ini hanya tentang memperbaiki permainan kami dan memastikan mentalitas kami, ucap Graham Arnold. Ya, Arnold pun meminta adanya respon yang lebih baik dari anak asuhnya, sehingga bisa meraih poin dalam lawatan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno malam ini. Kami jelas tidak mendapatkan hasil yang tepat di pertandingan pertama, tetapi bagi saya yang terpenting adalah melihat reaksi dari para pemain dalam pertandingan ini. Sementara itu, bek Aziz Behich juga tak memungkiri bahwa mereka bermain buruk saat melawan Bahrain. Namun ia juga menegaskan bahwa semua pemain kecewa dengan hasil di laga tersebut. Jelas menjelang pertandingan ini kami harus melupakan pertandingan melawan Bahrain. Ini hanya satu pertandingan. Kami masih punya banyak pertandingan di depan, tetapi kami harus fokus pada pertandingan melawan Indonesia sekarang, ujarnya. Kelompok ini hebat. Kami telah menjalani beberapa sesi latihan yang bagus di sini. Para pemain telah pulih dengan baik dan yang terpenting adalah bersikap positif. Tentu saja mengetahui bahwa kami dapat menjadi lebih baik dan akan menjadi lebih baik lagi, tegasnya. Pelatih Australia Graham Arnold memuji pengaruh Ketua Umum PSSI Erick Thohir terhadap timnas Indonesia jelang duel kedua tim dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa malam ini. Tuan rumah Indonesia sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi usai mengimbangi Arab Saudi. Sementara Australia bertekad bangkit usai kalah 0-1 dari Bahrain. Melihat hasil laga pertama, Australia tidak lagi memandang Indonesia sebelah mata. The Socceroos mewaspadai perkembangan timnas Indonesia sejak menang 4-0 di Piala Asia 2023. Graham Arnold bahkan memuji Erick Thohir sebagai salah satu faktor di balik perkembangan timnas Indonesia sejauh ini. Di Indonesia, mereka punya ketua Erick Thohir yang sangat kaya dan menginvestasikan banyak uang di sepak bola, yang sangat berbeda dengan kami, ujar Arnold sumber dari ESPN. Ya, di tangan Erick Thohir program naturalisasi Indonesia makin masif. Kelvin Verdong, J.Itzes, Nathan Chuaon, Ravel Strike, Iver Jenner, Justin Hubner, hingga Martin Pas menambah kekuatan skuad Garuda. Belum cukup sampai di situ, tim Merah Putih juga akan kedatangan 2 pemain baru, Michael Kris dan juga Eliana Reinders. Selama periode Erick Thohir jadi ketua umum PSSI, peringkat timnas Indonesia dalam ranking FIFA juga melesat dari posisi ke-149 hingga ke-133 dari rilis terakhir 18 Juli. Pelatih Australia Graham Arnold soroti hadirnya Martin Pas di skuad timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Martin Pas akhirnya bisa debut bersama timnas Indonesia lebih cepat dari perkiraan awalnya. Martin Pas diperkirakan baru bisa debut pada laga lawan Australia. Pasalnya pendaftaran pemain untuk laga lawan Arab Saudi telah ditutup lebih dahulu.
Namun PSSI menerima pemberitahuan bahwa Martin Paes bisa bermain lawan Arab Saudi, yakni sehari sebelum laga. Debut kiper FC Dallas tersebut bersama timnas Indonesia sangatlah impresif. Martin Paes berhasil membukukan beberapa penyelamatan. Selain itu, dirinya juga menyelamatkan tembakan penalti yang dieksekusi oleh Salim Al-Dawsari pada babak kedua. Aksinya sepanjang pertandingan berhasil membawa 1 poin untuk timnas Indonesia dari markas Arab Saudi. Graham Arnold memuji sosok penjaga gawang kelahiran Nijmegen tersebut. Dirinya menyoroti kemampuan spesial Martin Paes. Pelatih 60 tahun tersebut juga menyoroti hadirnya beberapa nama lain yang jadi tulang punggung timnas Indonesia. Dirinya mengakui bahwa timnas Indonesia jadi negara dengan perkembangan sangat cepat di dunia sepak bola. Mereka sekarang punya kiper yang berbeda, ujar Graham Arnold, sumber ESPN, dan beberapa pemain lainnya. Dan Indonesia berkembang sangat cepat dalam dunia sepak bola, ujarnya. Timnas Indonesia asuhan Sintayong datang dengan kondisi jauh berbeda saat pertemuan pertama lawan Australia. Tim berjuluk Socceroos tersebut bukan lawan yang asing bagi timnas Indonesia. Pertemuan sebelumnya terjadi pada babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar. Meskipun kala itu timnas Indonesia sayang harus kalah telak 0-4 dari Australia. Kala itu timnas Indonesia sudah memanggil beberapa pemain diaspora. Ada 8 pemain naturalisasi saat itu yang memperkuat skuad Garuda. Nama-nama tersebut adalah Mark Locke, Sandy Walsh, Iver Jenner, Justin Hapner, Shane Patinama, Alkan Bagot, Jordi Amat, dan juga Rafa Ashraf. Meskipun begitu, jelang laga Australia dipastikan tidak bisa meremehkan skuad timnas Indonesia. Pasalnya tim asuhan Sintayong kembali diperkuat wajah-wajah baru. Kali ini ada 6 pemain diaspora baru yang memperkuat timnas Indonesia. 2 nama pertama adalah Nathan Chuaon dan juga Cheitzes. Keduanya mulai merasakan debut pada tanggal 21 Maret 2024 saat timnas menang 1-0 atas Vietnam, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 2 nama lainnya adalah Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun. Keduanya debut saat timnas Indonesia menang 3-0 di markas Vietnam di Stadion Mai Ding Hanoi 26 Maret 2024. Nama berikutnya adalah Calvin Verdong. Calvin Verdong memulai debutnya pada tanggal 11 Juni 2024 saat timnas mengalahkan Filipina dengan skor 2-0. Pemain 27 tahun tersebut bisa bermain sebagai bek tengah dan juga kiri bersama timnas Indonesia. Nama terkini yang debut bersama timnas adalah Martin Paes. Kiper FC Dallas tersebut baru saja debut pada laga perdana ronde ketiga lawan Arab Saudi pada tanggal 5 September 2024 yang lalu. Martin Paes sukses tampil gemilang dengan mencatatkan sejumlah penyelamatan dan juga membantu timnas Indonesia pulang mencuri poin dari Jeddah. Pidato Cheitzes di ruang ganti timnas Indonesia terungkap di media sosial. Kata-kata sang kapten sukses membakar semangat para penggawa Garuda. Cheitzes resmi ditunjuk sebagai kapten saat timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada matchday pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2026. Sebagai kapten, Cheitzes punya tugas mengatur semangat dan juga mental rekan setim sebelum bertanding. Dan hal itu dilakukan di ruang ganti sesaat sebelum keluar medan perang. Kita layak berada di sini. Kita sudah berjuang keras untuk ada di sini. Sekarang kita ada di babak ini dan kita punya kesempatan emas untuk membuat negara kita diperhitungkan. Jangan lupa untuk siapa kita bermain. Pikirkan buat siapa kalian bermain. Untuk keluargamu, untuk negaramu, juga untuk kebanggaanmu. Ayo kita keluar dan kalahkan mereka hari ini. Tutur Cheitzes seperti diunggah akun X Timnas Indonesia. Pesan Cheitzes terbilang sukses membakar semangat penggawa timnas Indonesia. Semua pemain tampil habis-habisan dan juga penuh determinasi. Tak ada satupun pemain yang tampak minder menghadapi Arab Saudi yang menjadi tim langganan Piala Dunia. Indonesia bahkan mampu unggul lebih dahulu lewat tembakan Ragnar Oratmangun. Dan sebelum laga, pidato Cheitzes kembali dibutuhkan saat Indonesia menjamu Australia pada laga kedua grup C. Satu nusa, satu bangsa. Bersatu dalam doa, bersama Garuda Indonesia mendunia, tulis timnas Indonesia di akun X. Kata-kata Sintayong soal perbedaan ranking FIFA timnas Indonesia dan juga Australia bak bumi dan juga langit. Berdasarkan ranking FIFA Juni 2024, Australia menempati peringkat ke-24 dunia. Unggul 109 posisi dari timnas Indonesia di tangga 133 dunia. Sintayong meyakini laga melawan Australia tak akan mudah. Meskipun begitu, Sintayong mengaku tak akan menyerah sebelum bertanding. Pertandingan nanti tidak mudah bagi kami.
sebab Australia menduduki ranking FIFA 20-an, sedangkan Indonesia 130-an, ujar Sintayong dalam konferensi pers jelang laga. Karena itu laga ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kami. Namun pemain kami tidak akan pernah menyerah, lanjut Sintayong. Meskipun terpaut jauh secara ranking FIFA, masih ada peluang bagi timnas Indonesia menumbangkan Australia. Selain faktor di kandang sendiri, timnas juga tampak kuat efek hadirnya pemain keturunan tambahan. Timnas Indonesia naik satu posisi dari posisi sebelumnya setelah mendapatkan tambahan 6,82 poin di ranking FIFA. Efek menahan Arab Saudi 1-1 di matchday pertama grup C. Skuad asuhan Sintayong bisa terus memperbaiki posisi mereka, mengingat eksis di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekedar diketahui, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadirkan poin FIFA yang teramat tinggi. Ambil contoh, jika timnas menang atas Australia di matchday kedua grup C, menurut perhitungan laman footballranking.com, kemenangan atas Australia menghasilkan 21,07 poin. Tambahan poin di atas membuat perolehan angka skuad Garuda di ranking FIFA menembus 1136,68 poin. Andai kondisi ini terjadi, skuad asuhan Sintayong berpotensi naik 5 posisi dari peringkat 132 ke 126 dunia. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.